anak manusia. Nanti di sini terang benderang Ibu Bapak. Penglihatan Daniel mengenai 4 binatang itu sekitar tahun 553 sebelum Masehi. Itulah memperlihatkan 4 binatang yang muncul dari laut besar. Saya stop dulu. Penglihatan pertama kita lepaskan dulu. Oke. DKC terlalu mempercayai penglihatan Daniel pertama. Oke, saya stop dulu. Perhatiin penglihatan yang kedua Nabi Daniel mengenai anak manusia akan nampak jelas. Penglihatan Daniel mengenai 4 binatang sekitar tahun 553 sebelum Masehi itu memperlihatkan 4 binatang yang muncul dari laut besar. Mari kita kupas. Yang pertama ini rupanya seperti seekor singa dan juga mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tanpa ada seekor binatang yang lain, inilah binatang yang kedua. Rupanya seperti burung. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulung rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat, dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Daniel 7 ayat 4-7. Mari kita kupas. Nah, asik kan? Ini literasi orang Yahudi asli, konvert menjadi Katolik. Menjabarkannya luar biasa. Singa bersayap itu adalah lambang umum dari kekaisaran Babilonia. Beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah itu adalah lambang kekaisaran Media Persia, yang di dalamnya wilayah Persia jauh lebih kuat. 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, dan itu menandakan bahwa kerajaan Media Persia mengalahkan aliansi Mesir, Lydia, dan Babilonia. Sedangkan macan tutul bersayap 4 dan berkepala 4 itu adalah kerajaan Yunani. Nah, ini yang terakhir. Yang keempat, sayapnya mewakili pertumbuhan pestanya di bawah pemerintahan seorang Alexander Agung. Keempat kepala tersebut itu adalah 4 jenderal. 4 jenderal yang membagi kekaisaran menjadi 4 provinsi. Apa saja itu? Makedonia, Asia Kecil, Mesir, serta Suriah. Dan setelah kematian Alexander, binatang keempat, Ibu Bapak, binatang keempat bukanlah seekor binatang sama sekali, bukan. Melainkan sesuatu yang mengerikan dan sangat kuat, Ibu Bapak. Daniel memberitahu kita bahwa binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Daniel 7 ayat 23.
sebentar, jangan itu gereja Katolik Roma dulu, tahan dulu, sabar dulu bos, nggak usah tersusu-susu ya. Dalam penglihatan ini Bu Bapak, seperti dalam penglihatan pertama di atas, Tuhan itu melakukan campur tangan secara ajaib selama periode masa kerajaan binatang keempat. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dalam hal ini Ibu Bapak serta rekan-rekan, ketika seorang yang bernama Kayafas bertanya kepada Rabi Yesua, apakah dia anak Allah? Disinilah Rabi Yesua menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 62. Ibu bapak dan rekan-rekan, mungkin dalam hal ini yang paling mencengangkan dari semuanya, yaitu binatang buas. Di sini binatang buas yang paling mengerikan tentu saja adalah Roma. Roma dengan melakukan penganiayaan yang mengerikan terhadap orang-orang Kristen selama 300 tahun hingga di masa Kaisar Konstantinus. Tetapi Ibu Bapak kemudian lihat apa sih yang dinubuatkan oleh Daniel. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Daniel 7 ayat 27. Ibu bapak serta rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, sebagaimana kita telah mendengarkan, kita telah melihat, kita telah mengetahui bahwa Imperium Romawi berakhir. Dan di sini Roma diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 27, yaitu kepada gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, Roma. Tuh. Penglihatan Daniel pertama kita patahkan. Kita lihat penglihatan Daniel yang kedua, semakin menjulang tinggi, naik ke permukaan, semakin menyolok. Kita akan lihat gereja Katolik di Roma. Clear ya Bapak ya? Gimana Peter? Mau kamu TikTok sedikit atau gimana? Monggo. Lanjut Om. Penasaran terus Om ke bawah. Oke. Kayak dongeng. Tapi menarik. Nah, lanjut silakan. Lanjut. Gimana Pit? Gimana Pit? Suaramu tutup. Oke. Kita